Gerobak Santi sudah buka sebelum matahari naik penuh. Di depan, loyang martabak mini mulai panas. Suaminya Wahyu bantuin ngatur topping. Di seberang lapak milik Butari juga udah buka. Aku selalu bikin ini subuh-subuh, Pak. Nggak pernah pakai sisa semalam. Coklatnya asli, kejunya juga asli. Aku nggak mau anak-anak sekolah ini jajan makanan sembarangan. Tapi San, bahan makin mahal. Sementara Butari itu jual lebih murah dan rame banget. Kita ketinggalan jauh. Ya, aku nggak ngejar banyak, Pak. Aku cuma pengen dagangan aku aman. Kalau udah urusan perut anak orang, aku nggak berani sembarangan. Mbak Sarti masih pakai mentega mahal ya? Keren banget. Walaupun pembelinya makin tipis. Iya, Bu Tari, namanya juga usaha. Kadang rame, kadang sepi. Yang penting hati kita tetap bersih. Bu Sarti, aku mau 2 biji ya, yang coklat keju. Yang kemarin enak banget, sampai mama nyicipin juga. Katanya wangi dan enak loh. Iya sayang, ini Ibu Santi buatin yang masih anget ya. 5 menit kemudian. Makannya pelan-pelan, jangan sambil lari-larian. San, kita itu rugi terus tiap minggu. Kamu tahu sendiri harga bahan naik terus kan? Tapi kamu itu masih keras kepala aja. Aku itu keras kepala karena aku nggak mau sampai anak-anak kecil sakit cuma gara-gara aku pengen hemat bahan, Pak. Itu prinsip aku dari awal. Mas Wahyu, nanti bantuin aku aja ya. Ada pesanan buat acara RT. Bahan tepungnya kamu aja deh yang pilihin. Aku percaya sama kamu, Mas. Kamu sering bantuin dia belakangan ini, Pak. Tiap sore kamu bilang keluar beli bahan, tapi seringnya nggak bawa apa-apa. Ya aku tuh cuma bantu nyari diskonan bahan. Gak ada yang aneh. Kamu jangan seuzon dong. Bu Sarti, aku suka beli di sini, soalnya nggak bikin sakit perut. Teman aku kemarin beli di sebelah, katanya langsung mulus. Alhamdulillah, Bu Sarti selalu jaga kualitas. Soalnya yang makan kan kalian semua. Kalian itu udah kayak anak ibu sendiri. Bu Santi, di lapak Butari ada rasa baru, pedes manis gitu. Teman-teman rame banget beli di sana loh. Iya Niko, beda tempat beda rasa. Di sini nggak ada yang pedes, yang ada cuma yang bikin kenyang tanpa sakit. Kamu gak kepikiran nyoba rasa baru gitu? Kita butuh sesuatu yang bikin pembeli penasaran loh. Kalau kita jual sesuatu yang nggak kita yakin aman, itu sama aja ngejebak anak kecil buat jatuh, Pak. Aku nggak mau itu terjadi. Mas Wahyu, jangan lupa ya sore ini mampir. Bantuin aku aja deh, Santi kan udah sibuk sendiri tuh. Makasih ya Bu Santi, aku doain dagangan ibu laris terus. Aku senang makan di sini kayak buatan mama. Amin, makasih ya sayang. Doa dari anak-anak kayak kamu itu lebih mahal dari topping apapun. Ibu seneng deh dengernya. Besok paginya Santi tetap buka seperti biasa, namun suasana tidak sama. Beberapa anak yang biasa mampir hari itu lewat tanpa sapa. Bu Santi, saya mau nanya, anak saya semalam muntah-muntah, panas tinggi. Dia bilang cuma makan martabak dari lapak ini. Mbak jangan asal jual ke anak kecil dong, Mbak. Astaga, saya kaget dengernya Bu. Tapi saya yakin banget bahan yang saya pakai semua masih baru. Saya nggak pernah pakai bahan sisa semalam, apalagi yang udah nggak layak. Ya, yang penting kan pembeli percaya. Biarpun murah, tapi kalau anak sakit ya tetap susah. Kasihan juga anak-anak yang jadi korban. Bu Nia, maaf ya, kita itu juga nggak mau sampai ada yang sakit. Tapi bisa jadi anaknya jajan dari tempat yang lain juga. Kadang anak-anak gak cerita semuanya. Loh Mas, anak saya itu pulang sekolah langsung ke rumah. Saya lihat sendiri dia bawa martabak kecil isi coklat. Kemasannya juga saya ingat, pasti dari gerobak sini. Iya Bu, saya ngerti Ibu marah. Saya juga bakal panik kalau itu anak saya. Tapi saya mohon kasih saya waktu buat cek bahan hari ini. Kalau memang ada yang gak layak, saya pasti stop Bu.
Bu Santi, aku juga semalam perutnya sakit, tapi aku nggak cerita ke mama. Aku kira cuma karena aku minum es aja tadi. Ya Allah, kamu juga. Dina, kamu makan martabak yang dari Bu Santi juga ya? Kamu ingat hari itu rasanya beda atau agak gimana? Iya Bu, rasanya agak asam dikit. Tapi aku pikir itu topping baru. Aku nggak berani ngomong kemarin karena aku takut dimarahin. San, kamu itu yakin semua bahan kemarin itu aman? Jangan-jangan ada yang kelewat. Masa simpan atau kamu itu lupa? Aku nggak pernah lupa soal bahan. Tapi akhir-akhir ini kamu kan yang sering masuk ke dapur sendiri, Wahyu. Jangan bikin aku mikir yang enggak deh. Waduh, kok malah nyalahin suami sendiri sih? Jangan-jangan memang ada yang disembunyiin. Gawat kalau beneran itu dari dalam rumah kamu sendiri. Saya nggak mau ribut panjang. Tapi kalau anak-anak sekolah lain juga ngalamin hal yang sama, saya bakal laporin ini ke pihak sekolah dan puskesmas. Harus jelas ini salah siapa. Boleh Bu, silahkan periksa semua. Kalau perlu saya sendiri yang kirim sampel bahan ke lab. Saya juga pengen tahu yang salah itu siapa. Bu Santi, aku itu gak enak badan juga semalam. Perutku mules sampai gak bisa tidur. Mama nyuruh aku itu bilang hari ini. Ya ampun, Niko juga. Semua ini dari martabak. Tapi nggak semua anak sakit kan. Masih banyak yang beli dan mereka nggak kenapa-napa. Aku cek ulang deh bahan-bahan yang masih sisa. Siapa tahu yang ketukar atau kemasannya rusak waktu disimpan. Enggak, aku ikut ke belakang. Aku nggak mau ada yang ditutupin. Kalau ada orang yang main belakang, aku pengen tahu sekarang juga. Wih, panas banget suasananya. Biasa persaingan usaha tuh emang rawan konflik internal. Apalagi kalau udah urusan dapur. Baik, saya tunggu hasilnya ya. Tapi kalau dalam 2 hari nggak ada kejelasan, saya pastikan ini nggak cuma jadi omongan pasar. Ini bisa jadi urusan hukum. Di sekitarannya, orang-orang mulai berbisik, mata-mata menatap curiga. 2 jam kemudian. Setelah lapak ditutup lebih awal, Santi langsung masuk ke dapur. Semua stok bahan dikeluarkan, satu persatu diperiksa dan dibalik ke rak paling pojok. Santi mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Ini bukan bau coklat yang biasa aku pakai. Ini agak asem. Kayaknya udah kelamaan kebuka. Padahal aku ingat banget, baru minggu lalu aku beli ini. Mas Wahyu, ini bagian bawahnya ada jamur kecil. Kamu yakin gak pernah pakai ini buat isi martabak yang aku cetak kemarin? Ya, aku itu juga ngitung satu-satu, San. Aku tuh kira semua bahan yang kamu taruh di sini masih layak. Aku cuma bantu-bantu pas kamu itu sibuk kemarin. Masalahnya, aku gak pernah naruh ember di pojokan. Biasanya aku taruh di luar buat dibuang. Tapi ini ditumpuk rapi di belakang. Ya ampun, San. Kamu itu sekarang nyari-nyari kesalahan aku. Aku bantu dari awal dagang, tapi sekarang kamu itu nuduh malahan. Aku nggak nuduh, aku cuma nyari kebenaran. Karena kalau aku sampai jualan martabak pakai bahan kayak gini, yang disalahin itu aku Mas, bukan kamu. Aku itu juga nggak tega lah. Kalau sampai anak-anak sakit, kamu pikir aku itu segitu teganya? Kamu terlalu parno, tahu nggak sih? Aku nggak parno. Aku cuma ngerasa ada yang berubah. Dari bahan, dari rasa, dari cara kamu ngelihat aku setiap hari. Kalau kamu itu nggak percaya lagi, ya udah, nggak usah dagang bareng. Aku capek dituduh terus tiap ada masalah. Kalau kamu nggak salah, kenapa harus marah? Kenapa kamu nggak bantu aku cari tahu? Aku diserbu orang tadi pagi. Kamu tahu nggak rasanya kayak gimana? Aku itu keluar dulu ya, daripada nanti makin salah ngomong. Silahkan kalau kamu itu mau bersihin semua. Aku juga muak dicurigai. Kenapa kamu lakuin ini, Mas Wahyu? Kita dulu mulai dagang sama-sama. Kenapa sekarang kamu bisa jalanin ini di belakang aku? Aku nggak tahu lagi harus percaya siapa. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak mau diem. Aku harus tahu semuanya. Malam itu rumah lebih sunyi daripada biasanya. Wahyu lagi di luar katanya beli bahan. Tapi sejak sore belum juga pulang. Dia bilang pergi cari bahan. Tapi dari tadi nggak ada kabar. Ini bukan pertama kalinya dia keluar lama. Terus nanti pas pulang pasti nggak bawa apa-apa. Dan tiap bahan yang hilang selalu pas aku nggak di dapur. Nggak mungkin ini cuma kebetulan. Kayaknya aku harus mulai cari simpanan bukti. Tuh, aku tuh beli keju sama mentega.
toko udah mau tutup, jadi cuma sisa itu. Besok kita tambah lagi belanjanya ya. Iya, makasih. Tapi kenapa jam segini baru pulang, Mas? Bukannya tadi kamu keluar jam 5 sore ya? Toko itu dekat rumah kan? Lah, aku tadi mampir ke bengkel dulu, motor bunyi terus. Kamu gak percaya sama aku ya? Aku percaya. Ya, cuma kadang aku ngerasa kamu lebih sendiri sekarang. Kita jarang ngobrol kayak dulu waktu masih bikin adonan bareng. Makin rame makin repot, aku juga capek. Kamu jangan mikirin macam-macam dong, fokus aja ke jualan. Besok aku mau bersihin kulkas sama stok lama. Kayaknya udah banyak bahan yang numpuk. Aku pengen tahu mana yang masih aman. Loh, kulkas belakang, itu udah aku rapihin kemarin. Gak usah diacak-acak lagi, malah ribet nanti. Gak apa-apa, aku cuma pengen lihat. Biar nanti pas ada yang nanya, aku bisa jawab tanpa ragu. Ya udah, besok kamu aja yang beresin ya. Aku mau bantu Bu Tari buat acara arisan RT. Dia minta bantu angkut-angkut bahan. Bantuin? Kayaknya kamu makin sering ke sana ya. Tiap hari ada aja alasan buat ketemu sama dia. Namanya juga bantu tetangga. Dia gak ada suami, kamu juga tahu. Masa aku tuh biarin dia itu angkat barang sendiri toh? Kalau kamu bantuin orang, ya bantu. Tapi jangan sampai aku yang jadi orang terakhir tahu apa yang sebenarnya kamu bantu. Capek aku denger. Kamu curiga terus. Kalau kamu mikirnya negatif mulu, ya mendingan kita itu dagang masing-masing aja deh. Aku gak akan nyalahin kamu tanpa bukti. Tapi mulai besok, aku bakal pasang mata dan telinga lebih tajam lagi. Kita lihat siapa yang benar. Siang itu Wahyu duduk di bangku belakang lapak Bu Tari. Wahyu pikir percakapan ini rahasia, tapi tas kecil yang dibawanya hari itu menyimpan sesuatu yang akan membalik semuanya. Minum dulu mas, pasti capek ya pura-pura jujur tiap hari. Gak mudah loh hidup sama perempuan kayak Santi. Capeknya bukan karena dagang, tapi karena tiap hari harus pasang muka sabar. Dia tuh pikir hidup itu cuma soal idealis, nggak mau ngerti realita. Gak kerasa ya, kita udah setahun main belakang. Tapi makin hari, aku makin yakin kamu gak cocok lagi sama dia. Kamu butuh pasangan yang ngerti kamu, bukan yang nuntut terus kayak si Santi itu. Jujur ya, awalnya aku tuh cuma main-main, tapi lama-lama aku tuh mikir, mungkin aku tuh emang salah pilih dari awal. Aku capek di rumah, capek di lapak. Makanya aku ajak kamu pindah bantu aku. Dagangan aku naik itu karena kamu juga mas. Kita bisa jalanin semua ini bareng tanpa perlu Santi. Ya, tapi sekarang aku tuh mesti main halus. Kalau aku tuh keluar mendadak, dia tuh bisa curiga. Jadi pelan-pelan aku tuh racik dari dapur. Aku ubah bahan, aku biarin dia itu diserang orang. Dan sekarang anak-anak udah mulai pada sakit. Tinggal kita tunggu waktu warga makin ribut. Dia pasti nggak tahan disalahin terus. Bener gak mas? Nanti pas dia itu nyerah, aku itu tinggal bilang capek dan mundur. Terus bantuin kamu terus. Gak akan ada yang nyangka kalau semua ini udah direncanakan. Kalau dia sampai tahu mas, kita bisa tamat. Jadi pastiin dia nggak punya bukti apa-apa. Gak boleh deh celah. Tenang aja, dia mana ngerti soal bukti. Dia lebih sibuk mikirin topping daripada rekaman. Aku aman. Saat di rumah, Santi duduk diam di atas kasur, HP-nya nyala. Jadi selama ini bukan cuma bahan yang kamu curangin, tapi aku juga, hati aku dan kepercayaan aku. Kamu hancurin semuanya pelan-pelan demi perempuan yang dari awal pengen aku jatuh. Oke Wahyu, kamu pikir aku gak ngerti. Besok kamu bakal tahu rasanya dituduh, dijatuhin, dan dibiarin sendirian. Pagi itu lapak Santi terlihat sepi seperti kemarin, tapi bukan karena takut dagangannya gak laku, melainkan karena ada hal lain yang lebih besar. Akan ia tunjukkan di tangannya ada satu HP. Sebelum itu, saya ingin minta maaf kepada semua warga, semua pembeli, terutama anak-anak yang sempat sakit. Tapi hari ini saya nggak mau diem lagi. Bu Santi, saya dengar-dengar banyak yang sakit ya. Katanya martabak itu ibu yang bikin. Ini bahaya loh. Udah lapor ke puskesmas belum? Iya bu, betul. Ada yang sakit. Tapi yang bikin mereka sakit bukan saya, melainkan orang terdekat saya sendiri. Dan saya punya buktinya. San, kamu ngapain? Mau bikin drama di depan umum? Gak malu kamu ngomong sembarangan? Saya nggak sembarangan. Ini kamu bisa dengerin sendiri.
Santi menyalakan rekaman. Suara Wahyu dan Butari mulai terdengar. Soal bahan oplosan, soal sengaja jatuhin Santi, soal hubungan mereka. Jadi pelan-pelan aku tuh racik dari dapur. Aku ubah bahan, aku biarin dia itu diserang orang. Dan sekarang anak-anak udah mulai pada sakit. Tinggal kita tunggu waktu, warga makin ribut. Dia pasti nggak tahan, disalahin terus. Bener gak mas? Ini suara kamu sama Butari kan? Rekamannya kemarin, waktu kamu pikir aku nggak tahu apa-apa. Wahyu, matikan itu. Santi, kamu nggak bisa asal nyebar rekaman itu. Itu privasi. Astagfirullah, ini benar suara kalian berdua. Sengaja curangin dagangan terus ngejatuhin istri sendiri. Pantas aja lapak Butari mulai meriah. Ternyata ada yang bantuin dari dalam rumah orang. Ini mah bukan cuma soal curang doang. Ini mah namanya pengkhianatan. Istri sendiri dijebak. Ih, tega banget ya Butari. Hapus itu sekarang juga, San. Kamu itu gak tahu apa-apa soal hidup keras. Kamu itu cuma bisa masak, tapi gak ngerti caranya bertahan. Aku nggak akan hapus. Karena yang keras itu bukan hidup, tapi kepala dan hatimu yang tega. Kamu bukan cuma curang, Mas. Kamu juga nggak punya hati. Udah deh, dia juga nggak pernah ngertiin kamu mas. Gak ada salahnya kamu pilih orang yang bisa diajak jalan bareng. Jangan kayak si Sarti itu. Pilih caranya kok licik ya. Curangin dagangan, bikin anak-anak sakit, terus pura-pura suci. Aduh, parah ih. Butari, saya udah lapor ke RT soal sakitnya anak-anak. Dan sekarang saya punya bukti kenapa itu bisa terjadi. Saya bakal terusin ini ke kelurahan. Saya cuma pengen jujur. Saya nggak pengen disalahin terus. Saya capek jadi korban. Sekarang biar semuanya lihat siapa yang sebenarnya salah. San, aku itu gak maksud sampai segininya. Tapi kamu udah lakuin itu. Dan kamu tahu, niat nyakitin orang pelan-pelan hasilnya pasti balik lebih nyakitin. Mas, perut aku sakit lagi. Semalam aku muntah darah. Aku nggak kuat makan. Kayaknya ada yang ngikis lambung aku dari dalam. Ini udah 3 hari, Mas. Aku juga, Tari. Lidah aku itu pahit terus. Tiap kali makan langsung mencret. Aku sampai muntah darah tadi pagi. Ini udah bukan masuk angin lagi. Aku bahkan gak bisa tidur, Mas. Tiap aku pejamin mata, aku dengar suara anak-anak nangis, teriak, kayak manggil aku dari dalam mimpi. Iya, aku rasa ini bukan cuma sakit, ini hukuman. Dan yang paling nyakitin, kita terima ini pas gak ada siapa-siapa yang bisa nolong. Apa ini ajaib ya? Apa ini beneran balasan? Apa kamu juga ngerasa badan kamu mulai dingin meski di luarnya panas banget? Pintu depan diketuk pelan, Santi masuk. Wajahnya datar, tapi bukan benci yang tampak, hanya sebuah kelelahan. Jadi ini rumah kalian sekarang. Sunyi, gelap, dan bau sisa dosa. Gak beda jauh sama hati kalian waktu rencanain jatuhin aku. San, maafin aku ya. Aku itu salah, aku bodoh. Aku pikir aku itu dapat semuanya. Tapi ternyata aku itu cuma menyisakan sebuah kehancuran. Aku juga salah, Santi. Aku iri, aku benci, dan aku pikir kamu layak buat jatuh. Tapi ternyata kami sendiri yang hancur lebih dulu. Saya nggak datang buat ngasih maaf atau bantuan. Saya cuma pengen kalian lihat sendiri. Orang yang kalian kira bakalan hancur, ternyata masih bisa berdiri. Sementara kalian nggak bisa bangkit bahkan buat minta maaf. Kami udah nyoba makan, nyoba kerja lagi, tapi gak ada yang nerima kami lagi. Bahkan tubuh kami nolak hidup. Setiap detik sekarang rasanya kayak disayat dari dalam. Dan gak ada yang bisa nolong. Bahkan doa pun kayak nyangkut di leher kamar. Kalau luka yang kalian kasih ke saya dulu itu secara diam-diam, sekarang kalian tahu rasa sakit yang gak bersuara itu lebih tajam dari apapun. Azab gak selalu datang lewat petir atau suara keras. Kadang ia datang lewat tubuh yang membusuk pelan-pelan. Lewat kesendirian yang menggerogoti hari demi hari.